Istri saya begitu Pak, kalau mau keluar rumah jabat tangan dulu, jidat lagi, kanan lagi satu, kiri lagi, ini agak lama sedikit. Istri saya Pak, halalan toyiban. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah demam. Kemudian datanglah perintah Allah untuk mencabut nyawa beliau. Sampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun ke muka bumi, cabut rohnya Muhammad dengan catatan, tanya dulu, kalau dia mau laksanakan, kalau tidak mau tunggu sampai dia mau. Turunlah 4 malaikat, Jibril, Israil, Mikail, Israfil. 4 malaikat turun. Ketika sampai di depan pintu Rasulullah, malaikat mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Kedengaran jawaban, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Rasulullah Fatimah membuka pintu. Lalu Fatimah berkata, tidak ada tamu ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, dia sudah ada di sampingku. Dia adalah malaikat pencabut nyawa. Lalu malaikat pencabut nyawa ini berkata, ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk mencabut rohmu hari ini. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, seluruh Nabi dan Rasul sebelum saya, dari Adam sampai Isa alaihi salam, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini aku siap menghadap kepada Allah. Tapi tolong berikan saya berita gembira yang enak di telinga saya sebelum saya menghadap kepada Allah. Jibril maju dan berkata, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahanmu, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Nabi berkata, alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri berbaris menunggu harumnya rohmu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul senior-senior kamu haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga, meskipun engkau paling junior. Kata Nabi, alhamdulillah. Wahai Jibril, itu kan tentang saya. Saya tidak cemaskan soal diriku. Saya tidak ragu soal diriku. Yang aku cemaskan bagaimana umatku sepeninggalku nanti. Naiklah Jibril bertanya kepada Allah, lalu turun membawa berita gembira. Lalu apa kata Jibril? Ya Muhammad, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak ada di antara umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, jangan kau cemas, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Lalu Nabi tersenyum dan berkata, alhamdulillah, berita yang sangat menyenangkan. Laksanakan tugasmu. Jibril mundur ke belakang, malaikat pencabut nyawa maju. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, sebenarnya saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah Allah yang harus saya laksanakan. Silahkan laksanakan. Mulailah di rohnya Rasulullah meninggalkan badannya, meninggalkan ubun-ubunnya, meninggalkan kepala sampai ke tenggorokan. Sesak dada Rasulullah, keluar biji-biji keringat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Itulah cintanya Rasulullah. Apakah cukup sampai di situ cintanya Nabi kepada umatnya? Tidak. Pun hadis menjelaskan, ketika hari kebangkitan tiba, hari kiamat sudah terjadi, proses kebangkitan dimulai. Manusia yang pertama dibangkitkan dari alam kuburnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau cari makamnya Rasulullah, bangkitkan dia. Dibangkitkanlah. Dengan izin Allah Jibril mencari, tentu agak susah. Dengan izin Allah, makam Rasulullah menimbulkan asap. Lalu naiklah jasad Rasulullah. Dan jasadnya Rasulullah sama ketika beliau hidup. Bodi Rasulullah, badan Rasulullah dijamin oleh Allah, cacing dan tanah haram merusak tubuh Rasulullah. Seperti ketika hidupnya. Beliau bangkit, dia gosok matanya, begitu buka ada Jibril di depannya. Dan beliau berkata,
"Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, ini adalah hari kebangkitan seperti yang Allah pernah janjikan kepadamu." Tuan-tuan yang saya hormati, siapa yang dicari Rasulullah pada hari itu? Apakah beliau mencari bapaknya? Tidak. Beliau tidak pernah melihat wajah bapaknya, tapi tidak berkata, "Mana bapakku?" Apakah beliau mencari ibunya yang hanya 2 tahun bersamanya? Tidak. Apakah beliau mencari Khadijah, istrinya yang paling dicintai? Tidak. Apa kata Rasulullah? "Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana rakyatku?" Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Saudaraku, Nabi menyebut umat Islam yang bertemu dengan mereka, yang bertemu dengan Rasulullah, hidup dengan sesama Rasulullah, beliau menyebutnya sahabat. Tapi Nabi pernah bersabda, "Aku rindu kepada saudaraku." Nabi bertanya, siapa di antara umat, siapa di antara hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Siapa di antara hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Kata sahabat, "Para malaikat." Kata Nabi, "Bukan. Bagaimana mereka tidak beriman dan beriman kepada Allah dan saya? Mereka menerima wahyu. Mereka ketemu dengan Allah. Mereka bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya wajar kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya." Lalu sahabat berkata, "Anda para nabi ya Rasul?" Kata Nabi, "Bukan. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu. Kami ketemu langsung dengan Jibril. Wajar beriman. Kalau begitu kami inilah sahabatmu ya Rasul." Nabi pun berkata, "Bukan kalian. Kenapa? Kalian ketemu dengan saya. Kalian melihat mukjizat. Wajar kalau kalian beriman kepadaku." Lalu siapa yang menakjubkan? Dialah saudaraku, ikhwani. Dialah saudaraku. Siapa? Yang mereka beriman kepada aku walaupun hanya membaca buku. Yang mereka beriman kepada aku walaupun mereka hanya mendengar dari guru-guru mereka, tapi mereka taat melaksanakan sunnah-sunnahku. Kitalah ini yang hadir di tempat ini. Mereka yang hidup sesama Nabi, Nabi menyebutnya sahabat. Tapi kita yang hanya mendengar kisah kehidupan Rasulullah, Nabi memanggil kita ikhwan, saudaraku. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau Rasul mencintai kita dari hidup sampai akhir hayatnya, maka aneh tentunya kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah. Nah sekarang, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Satu, mencintai Rasulullah dengan majak menyebut namanya. Bagaimana cara menyebut namanya? Dengan cara bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersahadat saudaraku, ada adab dan etikanya. Ayat yang saya bacakan tadi awal ceramah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah puasa, Allah pun tidak menunaikan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya memuji dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, ya wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bukanlah sebaik-baik salawat Anda bersalawat sambil merokok. Sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah itu bersalawat dengan adab. Bukanlah bersalawat dengan berkhidmat kepada Nabi, Anda salawat sambil siaran langsung. Sallallahu Muhammad sallallahu. Kalau cinta kepada Rasul, perbanyak bersalawat. Saudaraku, kalau Anda punya tekanan pekerjaan, coba panggil kekasih Allah.
Kalau Anda punya tekanan rumah tangga, coba datangkan kekasih Allah. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Ambil momen-momen yang khas, ambil waktu-waktu mustajab, ambil waktu-waktu spesial. Sepertiga di akhir malam, Anda mengadu kepada Allah supaya aduan Anda cepat dikabulkan. Sebut kekasih Allah. Yang Allah sampai dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Rasul, Allah katakan, andai bukan karena kau kekasihku ya Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Maka saudaraku, kalau ada masalah dalam pekerjaanmu, jangan kau curhat di WhatsApp, jangan kau curhat di Facebookmu. Ya Allah, ringankan beban hidupku. Sibuk betul, Tuhan mau baca statusmu. Bagaimana caranya Ustaz? Yuk datang, bangun sepertiga di akhir malam. Kenapa sepertiga di akhir malam? Karena itu waktu spesial. Tuan-tuan, kalau Anda influenza, ke dokter apa tidak? Enggak. Saya kalau influenza, saya enggak. Kenapa? Saya sudah tahu obatnya. Kenapa? Enggak darurat. Saya sakit kepala, saya enggak perlu ke dokter. Kenapa? Saya sudah tahu obatnya. Tapi ketika saya kanker, penyakit yang mematikan, tidak boleh. Saya harus kedatang spesialis. Kenapa? Darurat. Kalau masalahmu biasa-biasa saja, cukup mengadu dalam sholat 5 waktu. Tapi jika beban hidupmu sangat berat, masalahmu sangat berat, tidak cukup hanya dalam 5 waktu. Kau datang dokter spesial, kau datang waktu-waktu spesial. Apa waktu spesial? Sepertiga di akhir malam. Kenapa nonton bola kita bangkit? Baru gagal juga kita masuk Piala Dunia. Iya. Sepak bola kita mampu bangun di gini hari. Mau nonton film kesenangan kita ngantri. Lalu kenapa ketika mau ketemu Allah kita tidak punya waktu spesial? Bangun sepertiga di akhir malam. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di akhir malam, sholat tahajud. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum ila akhir ayat. Tanda orang-orang yang ingin mendapat kasih sayangku, mereka jauh perutnya dari tempat tidurnya di malam hari. Untuk apa? Mereka mengadu kepada Allah. Maka ibu-ibu, kalau ada suami macam-macam, tak perlu kau periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau HP, ternyata ada HP-nya yang disembunyi satu. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya pelakunya. Tapi mengadu kepada Allah, zat yang membolak-balikkan hati, zat yang menjaga hati, minta kepada Allah. Kalau Allah yang melindungi suamimu, demi Allah, tak ada satupun perempuan yang mampu mengganggunya. Minta kepada Allah. Saudara-saudaraku, perkara pekerja di sini ada beban pekerjaan yang sangat berat. Kau bangun mengadu kepada Allah. Dan saudaraku, kalau ada masalah jangan terlalu risau, karena tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ini depan saya ini, saya lihat nih Pak, muka-muka penuh masalah semua Pak. Iya toh. Ini pegang, ini rumus kehidupan saya. Ini kalau Bapak pegang, insya Allah masalah tidak jadi masalah. Pegang rumus ini Pak, Bu. Masalah di dunia itu hanya 2. Satu, masalah yang tidak bisa diselesaikan. 2, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, nggak usah kau pikir. Kenapa? Biar kau pikir nggak selesai juga. Yang kedua, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan, nggak usah kau risau. Kenapa? Pasti selesai. Iya toh? Kalau ini kau pegang rumus hidup, nggak ada masalah Pak. Iya kan?
Tapi ketika ada masalahmu yang berat, kau ngadu kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan hebatnya Allah, Pak, kalau berjanji pasti dikabulkan. Kalau mengancam belum tentu. Kalau Allah bilang saya kasih masuk kau neraka, belum tentu. Bisa jadi Allah memberikan ampunan. Tapi kalau janji Allah, pasti Allah tunaikan. Apa janji Allah soal permohonan? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Minta kepada Allah. Coba tidak usah jawab saya, Pak, ya. Jawab dalam hati masing-masing. Ketika Bapak menghadapi himpitan hidup dalam hidup ini, ada masalah, pernah tidak Bapak amalkan ini? Bangun sholat hajat, menyebut Nabi sebanyak-banyaknya, mengadukan nasib kita kepada Allah. Kira-kira pernah, Pak? Saya kira mungkin ada 1 di antara 1000 teman. Yang banyak ada masalah, curhat sama teman. Waduh. Kenapa kita kerja kayak robot? Dan istirahat, pret. Saudaraku, yang kerja di sini bersyukur, Pak. Gajimu paling rendah 6 juta. Nih. Kau tengok nama saya itu. Oh, saya nggak ada gelarnya. Tapi gue dengar tadi itu sebutnya MC, Doktor, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor, 2 S1, 2 doktor. Doktor 1 dalam negeri, doktor 1 luar negeri, dan semua ijazahnya asli. Tidak ada hubungannya yang ribut di medsos ini. Iya kan? Bos, 5 saya punya ijazah tingkat sarjana sampai doktor. Saya sudah mengajar di Unhas sudah lebih 17 tahun sebagai ASN. Sama kita pekerja, Pak. Cuma Bapak pekerja Epson, saya pengguna Epson. Iya. Tapi berapa gajiku, Pak? Wallah, tidak cukup 5 juta. Keterlaluan kalau Bapak belum bersyukur. Tuh, dikasih seragam. Iya kan? Alhamdulillah, kasih makan. Dan bukan makanan 10.000, Pak. Bukan MBG, Pak. Iya toh? Maka bersyukur. Cara bersyukur, kau kerja dengan baik. Kenapa kalian tidak bekerja dengan baik? Karena kalian bekerja hanya karena cari gaji. Coba kalau kau bekerja cari amal. Orang Islam itu, Pak, kerja amal. Maka langkah kaki ibadah, capek ibadah, lembur ibadah. Caranya apa? Amalkan yang kedua tadi, sunnah selawat. Yang kedua, kalau cinta Rasul, amalkan sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul kalau cari nafkah? Wudhu dulu. Bapak mau pergi kerja pasti mandi kan? Pasti mandi? Iya. Cuma bedanya ada mandi junub, Anda mandi biasa. Kalau sudah pensiun tidak ada lagi kayaknya mandi junub, Pak, ya. Nah, karena pasti mandi, tuntaskan mandimu, akhiri dengan wudhu. Ini kan perkara gampang. Tapi Allah katakan orang selalu ada wudhunya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang selalu dalam keadaan suci. Kalau Allah cinta kepada kalian, bos, apapun yang kalian minta pasti Allah kasih. Maka wudhu, supaya ibadah ini, kerja kita ini ibadah. Yang kedua, pakailah pakaian yang islami. Kalau Anda cowok, jangan pakai yang sempit bajunya, celananya. Kalau Anda cewek pakai jilbab, jangan sempit-sempit jilbabmu. Yang longgar-longgar. Pede.
Boleh, boleh, itu olahraga. Yang tidak boleh kalau pakaiannya seksi. Olahraga lah dia, senam di depan kantor, bajunya sempit-sempit, ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Bajunya lagi tuh perempuan warna kulit. Satu, dua, bapak-bapak di belakang. Tiga. Enggak sunnah itu olahragamu. Nah, supaya pekerjaan ini jadi ibadah, laksanakan sunnah. Wudhu dulu, pakaian yang islami. Sebelum keluar baca doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah itu menghadap menuju ke pintu, lalu sebelum keluar pintu baca doa, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Sunnah kanan dulu meluar. Kalau nenek saya ajarkan, ini namanya sugesti. Nenek saya ajarkan, jangan kau keluar rumah dalam keadaan tunduk, lihatlah ke atas supaya Allah berikan kau cita-cita tertinggimu. Sudah keluar, itu sunnah. Kalau cinta kepada Rasul, amalkan ini. Tapi apa yang kita amalkan? Mau keluar rumah, anak kita, bye bye, iya daddy, daddy ya. Goodbye daddy. Kenapa kau tidak bilang assalamualaikum ya habibi? Ada istrimu cium tangannya, suami cium pipinya, istri cium cuk cuk. Saya istri saya begitu Pak, kalau mau keluar rumah jabat tangan dulu, jidat lagi, kanan lagi satu, kiri lagi, ini agak lama sedikit. Istri saya Pak halal, halalan toyiban, halal. Sudah itu dia usap dada saya, lalu dia berkata, Ustadz ridhoi saya. Kalau begini maka langkah kita jangan ke pahala. Dan orang ada wudhu, dia sudah doa, sudah tawakal, dia tutup auratnya dan cari nafkah. Jihad itu jihad Pak. Jadi kalau Bapak mau berjihad, nggak usah ke Palestina, bikin repot. Bapak nggak tahu bahasa Arab. Gimana? Ya, kalau ada duit kirim. Yang merokok berhenti merokok. Iya. Yang suka produksi Yahudi berhenti. Ini ada baru-baru, ternyata kita ditipu selama ini bertahun-tahun. Katanya air pegunungan. Ternyata air bor. Iya kan? Nah, sudah itu, kalau semua itu sudah dilakukan, itu Bapak jihad cari nafkah. Lalu kata Nabi, kalau itu ku amalkan, langkah kaki kananmu satu pahala, langkah kaki kirimu gugur dosa kecil. Nah kalau Bapak dari Tangerang ke Bekasi sini Pak, berapa langkah kakimu itu Pak? Apalagi kalau sampai di tempat kerja keliling-keliling, berapa langkah kaki? Apalagi kalau Bapak melangkah begini. Masya Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu kita terhad, ini saja yang sempat kita Pak. Jangan juga acara pengajian kau menghindari pekerjaan. Tidak boleh begitu orang Islam. Dengar dakwah boleh, dengar dakwah baik, tapi menunaikan amanah itu juga kewajiban. Ya, saudaraku punya perusahaan ini orang Jepang. Jangan permalukan bangsa Indonesia. Kerja yang baik, jangan kerja karena cari uang. Karena kalau kau kerja cari uang, di akhirat kau tidak dapat apa-apa. Mana pahalaku? Ini pahala Epson Pak, banyak pahalanya. Kalau Bapak bekerja supaya orang yang kuliah, orang yang belajar agama gampang ngeprint, itu jihad. Maka jangan kerja asal-asal. Bayangkan kalau Bapak punya print sampai tangannya Ustadz Dasat Latif, saya pakai ngeprint. Contoh, iya kan? Nah, ternyata print itu dibuat
dibuat oleh sedulur-sedulur, dibikin oleh saudara. Selama printer ini saya pakai untuk kepentingan dakwah, Bapak juga dapat pahala. Itulah makna dari pastabikul khairat. Ya, kirim bagus. Kalau mau lebih praktis, tidak usah kirim. Saya ada di sini sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, luruskan niat. Ya, luruskan niat. Jangan mempermalukan bangsa Indonesia. Ada lelang otak, Pak, di PBB. Lelang otak. Oh, Masya Allah. Otak Jerman harganya, Pak, uang Indonesia 200 juta. Otak Jepang lebih mahal lagi, 500 juta. Otak Indonesia 1 miliar. Orang heran, kenapa mahal? Jarang dipakai. Masih original, Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih undangannya. Saya berharap masih diundang juga di tempat ini. Insyaallah. Mudah-mudahan pekerjaan kita jadi amal, anak-anak kita jadi soleh dan soleha, istri kita menjadi istri yang taat kepada agama dan taat kepada suami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dari mana datangnya cinta? Tunggu dulu. Bilang cakep. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.